Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Seperti biasa, admin akan membahas alur cerita manhwa. Di video kali ini, admin akan melanjutkan pembahasan dari alur cerita Frey melawan Demigod. Untuk part-part sebelumnya sudah admin rangkum jadi satu ya, di video berdurasi 2 jam. Dan bagi kalian yang belum menonton bisa menonton di part pertama ya, di uploadan pertama. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, terlihat Frey yang telah tiba di ruangan ujian bersama Isabella. Tiba-tiba ada yang memanggil dari arah belakang. Frey, Isabella. Sambil menoleh Frey berkata, "Oh, Cemile." Cemile berkata pada Frey, "Apa kalian juga ikut serta dalam ujian ini? Sebenarnya ada beberapa Grimoire yang ingin aku lihat. Lalu orang ini aku bawa karena aku akan bosan jika sendirian," ucap Cemile sambil menunjuk ke arah Liamson. Frey pun berkata hal yang sama pada Cemile sambil mengarahkan tangannya pada Isabella. Terlihat wajah Isabella dan Liamson yang cemberut. Tiba-tiba Liamson menghampiri Frey. Liamson berucap pada Frey, "Frey, jika ujiannya sudah selesai, mari kita berlatih bertarung lagi." Sambil mengepalkan tinjuannya dengan semangat. Sambil tertawa Frey berkata, "Apa kau yakin?" Namun tiba-tiba muncul 3 orang berwajah datar ke ruangan ujian. Isabella berkata pada Frey, "Mereka adalah master lantai di menara ini." Pria berkacamata itu bernama Mikkel. Dia sangat kuat. Mikkel berkata pada peserta ujian, "Kalian tidak perlu pidato motivasi kan? Kita langsung memulai ujiannya. Buatlah energi bal." Terlihat semua peserta menara ujian membuat bola energi yang bercahaya. Lalu Mikkel meminta mereka memadatkan energi bal. Kembali seorang peserta berucap, "Aku tidak menyangka ini sangat mudah." Mikkel mulai menatap dengan serius. Baiklah. Sekarang kalian padatkan energi bal kalian hingga kecil seperti ini." Beberapa peserta ujian sangat terkejut. Apa? Memadatkan hingga sekecil itu? Banyak peserta ujian yang gagal mengikuti tes pertama. Salah seorang peserta ujian berkata, "Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin ada orang yang bisa memadatkan energi bal hingga sekecil itu." Namun terlihat Mikkel yang menghampiri Isabella yang mampu memadatkan energi bal. "Oke, kamu lulus," ucap Mikkel pada Isabella. Isabella tersungkur ke lantai dengan rasa yang kelelahan. Dia pun berkata, "Akhirnya aku bisa bernafas lagi." Mikkel kembali menghampiri Cemile dan Liamson. "Wah, sungguh luar biasa. Kalian tidak perlu mengikuti tes selanjutnya. Kalian akan kuizinkan membaca Grimoire yang kalian inginkan." Tiba-tiba salah seorang master lantai yang mengawasi Frey berkata, "Hei, apa yang kau lihat? Apa kau menyerah di ujian pertama ini?" Sambil melangkah maju ke arah Frey, Mikkel berkata, "Sukar dipercaya." Mendengar itu master lantai yang mengawasi Frey berucap, "Apa maksudmu, Mikkel? Bukankah pria ini sudah menyerah?" Namun wajah Mikkel terlihat terkejut sambil berucap, "Kau tidak bisa hanya mengandalkan mata untuk melihat energi bal miliknya. Energi bal miliknya sangat kecil hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang." Mikkel lalu berkata, "Kamu juga lulus. Siapa namamu?" ucap Mikkel pada Frey. Frey yang mendengar itu berkata pada Mikkel, "Nama saya Frey, putra ketiga dari keluarga Black." Mikkel menatap Frey dengan tatapan tajam sambil berkata, "Kamu juga telah aku izinkan membaca Grimoire. Setelah ini, bisakah aku berbicara padamu secara pribadi?" Scene pun berpindah memperlihatkan Frey yang berada di ruangan Mikkel. Mikkel menatap ke arah Frey lalu berucap, "Kamu memiliki kemampuan yang hebat. Kenapa kau memilih datang ke menara ketiga?" Frey yang mendengar itu berkata, "Tuan Shepard yang merekomendasikan saya datang kemari." "Apa yang kau maksud, Tuan Shepard Jun? Kalau begitu, aku tidak perlu penjelasan lebih lanjut," ucap Mikkel. "Setidaknya kamu penyihir bintang 5 kan?" "Saya tidak akan menyangkalnya," ucap Frey. Sambil menatap ke arah luar, Mikkel berkata,
Seberapa banyak yang kau tahu tentang demigod? Belum lama ini, jejak para demigod ditemukan di Utiano. Lebih tepatnya itu jejak para apostel. Mereka merupakan orang-orang yang dipilih langsung oleh para demigod. Mereka biasa menggunakan sebagian kekuatan demigod. Mereka menyebut diri mereka apostel. Dan tugas mereka menyampaikan segala informasi di dunia ini kepada demigod. Sontak Frey terkejut dan berucap dalam hati, "Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. 4000 tahun yang lalu tidak ada hal seperti ini." "Oh ya Frey, apa kamu ingin ikut denganku untuk mencari tahu kebenarannya?" "Tentu saja aku akan ikut," ucap Frey. Mikkel menatap Frey dengan serius lalu berkata, "Ini akan menjadi tugas yang berbahaya. Apa kau tidak mau memikirkannya dengan lebih matang lagi?" Frey lalu berkata, "Izinkan saya menanyakan satu hal. Kenapa Anda memilih saya?" Tanpa mengucapkan sebuah kata, Mikkel menarik lengan bajunya di hadapan Frey. Frey yang melihat itu sontak terkejut. Bukankah itu artefak milik Iris? Jadi Master Lantai merupakan bagian dari Peace Founder Armlet. Sambil menunjukkan artefak miliknya, Mikkel kembali menjelaskan. Setelah pemimpin Tromen Rings dibunuh oleh para demigod, para apostel bahkan demigod menjadi lebih agresif. Saat ini, seluruh anggota Circle harus bergerak dengan sangat hati-hati. Dan sebenarnya, para Dark Elf yang berada di menara ini adalah bala bantuan yang kami minta. Seiring bertambahnya usiaku, aku semakin lemah. Kemudian aku melihatmu memakai anting Lukas Traumen." Sambil menatap anting miliknya, Frey berucap dalam hati, "Anting ini ya. Padahal aku tidak terlalu niat membuatnya. Tetapi ini lebih populer dari yang kuduga." Frey lalu berkata pada Mikkel, "Kita akan pergi 1 minggu lagi. Aku harus menstabilkan energi Frozen River milikku terlebih dahulu." "Ngomong-ngomong Frey, kenapa kau ingin membaca Grimoire?" Sambil menatap ke arah Mikkel, Frey berucap, "Saya ingin membuat ramuan. Dan untuk membuatnya, saya perlu belajar alkemi terlebih dahulu." Mikkel lalu berkata, "Ramuan ya? Daripada menghabiskan waktu untuk mempelajarinya, lebih baik kau meminta bantuan seseorang. Pergilah ke tempat Profesor Adelia." Sin pun berpindah memperlihatkan Frey yang berada di depan pintu. Dengan muka lusuh Profesor Adelia berkata, "Kau siapa?" "Saya Frey Black. Tuan Mikkel menyarankan saya menemui Anda." Sambil menatap wajah Profesor Adelia, Frey berucap dalam hati, "Aku sering mendengar namanya sewaktu di akademi. Katanya dia orang yang jenius." Kita kembali diperlihatkan Frey dan Profesor yang sudah berada di dalam ruangan. "Duduklah dimanapun kau mau," ucap Profesor Adelia. Frey lalu berkata, "Bukankah tempat duduk yang tersisa hanya kursi itu saja?" Sambil menatap bahan penelitian Profesor Adelia, Frey dibuat terdiam. Seketika Profesor Adelia berucap, "Aku akan memberitahumu satu hal terlebih dahulu. Aku ini sangat sibuk dan sangat lelah. Aku tidak punya banyak waktu untuk membicarakan hal yang tidak penting. Jadi, berbicaralah hanya dengan 5 kata. Jadi untuk apa kau datang kemari, Frey?" Frey lalu menatap ke arah Profesor Adelia. "Saya ingin membuat sebuah ramuan." Sambil menatap Frey, Profesor Adelia berkata, "Apa hanya itu saja?" "Sudah kukatakan dengan 5 kata," ucap Frey. "Oh, kau anak yang sangat lucu. Kau ingin membuat ramuan apa? Coba lihat ini," ucap Frey sambil meletakkan sebuah cairan berwarna merah. Profesor Adelia mengambil ramuan itu dan menerawangnya. Sontak ia terkejut. Bagaimana bisa ada mana liquid dengan kepekatan setinggi ini?" Dengan santai Frey berucap, "Ya, begitulah. Tapi Anda sudah melewati batas 5 kata." Sontak Profesor Adelia menunjuk ke arah Frey dan berucap, "Itu hanya berlaku untukmu dan kau telah merusak momen takjubku." Frey lalu menjelaskan pada Profesor Adelia,
Mana liquid itu diekstrak dari jantung Drake yang berusia 1000 tahun. Bisakah Anda membuat mana itu menjadi sebuah ramuan, ucap Frey. Dengan mata berbinar dipenuhi senyuman dan tawa, Profesor berucap, ini sangat gila. Membuatnya memang sulit, tapi aku bisa melakukannya. Tapi masalahnya sekarang adalah materialnya. Materialnya sangat sulit didapatkan, bahkan bisa dikatakan mustahil. Apa materialnya? Ucap Frey. Bulu burung peonik. Frey lalu meletakkan bulu burung peonik di hadapan Profesor Adelia. Sontak Profesor Adelia sangat terkejut. Sambil menatap bulu burung peonik, Profesor Adelia berkata pada Frey, "Apa kau pandai dalam mendistribusikan mana? Aku membutuhkan seseorang yang bisa memadatkan energi bal hingga ukurannya lebih kecil dari kuku jari." Frey kembali memperlihatkan keahliannya. Luar biasa, ucap Profesor Adelia. Kita diperlihatkan mereka berdua mulai membuat sebuah ramuan. Sambil tersenyum Profesor berucap pada Frey, "Siapa sebenarnya dirimu? Sebelumnya kau berkata namamu Frey Black kan? Berarti kau putra Isaka bukan? Aku sering mendengar nama Mikkel dan Heinz, tapi aku tidak pernah mendengar nama Frey. Kau memiliki kemampuan sehebat itu, tetapi kenapa aku sama sekali tidak pernah mendengar tentangmu?" Dengan raut wajah tanpa ekspresi, Frey hanya berkata, "Entahlah, Prof." Sontak Profesor Adelia meraih kerah baju Frey dan berkata dengan serius, "Hei, jadilah asistenku." "Saya tidak mau," ucap Frey. Sambil memegang kedua kaki Frey, Profesor Adelia merengek seperti anak-anak. "Jadilah asistenku, aku akan menggaji berapapun yang kau mau." Sontak Frey berkata, "Prof, lepaskan saya. Lihat itu akan meledak." Namun kita diperlihatkan Profesor Adelia yang duduk di lantai sambil menatap Frey. Dia bergumam, "Jika dia menjadi asistenku, pasti aku akan sangat terbantu. Bagaimana caraku untuk meyakinkannya? Ngomong-ngomong, kenapa kau memanggilku Profesor? Dan kau berbicara sangat sopan." Frey lalu berkata, "Memangnya saya belum memberitahu Anda ya? Saya adalah seorang siswa di Akademi Westwood." Sontak Profesor Adelia menatap dengan tatapan licik. "Jadi kita guru dan murid ya? Aku akan mengancamnya dengan tidak akan meluluskannya di ujian," ucapnya di dalam hati. Tapi rencananya terpatahkan oleh Frey. Frey lalu berkata, "Tapi saya sudah keluar." "Apa? Kau keluar? Apa kau sudah gila?" Frey lalu bertanya pada Profesor, "Oh ya Prof, misalnya Anda memiliki core dengan 1 juta mana energi. Apa Anda bisa membuatnya? Dan bagaimana cara Anda membuat golem dari core itu?" Profesor Adelia lalu berucap, "Sepertinya kau ini benar-benar sudah gila." Sambil menatap Profesor, Frey berucap, "Maksud dari kata gila itu hanya sekedar candaan kan?" "Tidak, aku serius," ucap Profesor. "Pertama-tama, tidak mungkin ada core dengan mana energi sebesar itu. Meskipun core itu ada, kita masih membutuhkan item legendaris, orichalcum, dan sistem sarafnya dari sebuah matril. Kau mengerti maksudku kan? Jadi untuk membuat golem itu, kita membutuhkan 2 item legendaris. Lalu anggap saja kau berhasil mengumpulkannya. Kau masih harus memasukkan perintah ke dalamnya, serta membuat golem itu bergerak sesuai perintahmu. Hal itu merupakan tahap yang paling tersulit." Dengan tatapan serius, Frey teringat akan pesan dari Switzer, sahabatnya. "Selesaikan Anastasia." Sambil menghela nafas, Frey berucap, "Switzer, ternyata menyelesaikannya sangat sulit dari yang aku kira." Profesor Adelia kembali berkata, "Tapi kenapa kau menanyakan hal itu? Apa kau memiliki core dengan mana 1 juta?" Tetapi Frey hanya tersenyum. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Frey melawan Demigod. Dan admin ucapkan terima kasih bagi sahabat Pedang Utara yang sudah menunggu terlalu lama ya.
karena situasinya cukup agak sulit ya kuy untuk merecord karena lagi ada tamu dan banyak anak-anak sebenarnya. Jadi ini admin cuman menyempatkan curi-curi waktu untuk merecord untuk di part kali ini ya kuy, dan untuk part selanjutnya mungkin kedepannya nanti akan admin infokan di kolom deskripsi atau di kolom komentar, dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.